Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada seluruh audiens yang sedang menonton video saya saat ini. Jadi, hari ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul The Effect of Social Media Marketing on Brand Trust and Brand Loyalty for Hotels. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vendra Rizky Imani dengan NPM 2007 dari Prodi Bisnis Digital Angkatan 24. Jadi, tugas mereview artikel ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi kuis 1 dari mata kuliah Social Media Marketing yang diampu oleh dosen Pak Angga. Jadi, untuk artikel yang saya review hari ini adalah artikel yang berasal dari Jurnal Information Technology and Tourism yang dipublish pada tahun 2016 di volume 16 pada halaman 249 sampai 263. Jurnal ini ditulis oleh Sahikabu Sintatar dan Irem Erdogmus. Jurnal ini mengkaji strategi social media marketing, membangun brand trust, sekaligus mendorong brand loyalty. Nah, jurnal ini adalah salah satu jurnal yang dipublish oleh Springer. Jadi Springer adalah salah satu publisher yang hampir rata-rata semua jurnalnya berindeks Scopus. Dan untuk jurnal ini, penelitiannya diambil di negara Turki. Oke, next. Kita lanjut ke masalah penelitian. Jadi, masalah utama yang diangkat adalah bagaimana hotel menghadapi rendahnya traffic ke website resmi mereka sendiri. Nah, rata-rata mayoritas konsumen itu lebih menggunakan aplikasi pihak ketiga, seperti contohnya adalah Booking.com atau Hotel.com untuk memesan hotel. Akibatnya, situs resmi hotel itu jarang banget dikunjungin sama pengunjung asli. Jadi hotel tuh kehilangan peluang untuk menciptakan connection langsung kepada para konsumennya. Dan juga tentunya hal itu sangat penting ya, karena membangun kepercayaan dan juga loyalitas itu adalah permasalahan krusial. Karena industri hotel adalah salah satu industri yang persaingan sangat ketat, dan tanpa strategi digital yang jelas untuk mempromosikannya tentu akan sulit untuk mempertahankan pelanggan. Next, di sini kita akan membahas ide atau konseptual dalam pemecahan masalah. Nah, untuk menjawab masalah yang ada di atas tadi, yang sebelumnya saya sebutkan, kita ada 5 dimensi utama yang bakal dibahas untuk pemecahan masalah ini. Yang pertama, itu ada clear and update website. Jadi, di sini ide yang muncul yaitu kita membuat website yang jelas tentunya dan juga update dengan teknologi. Jelasnya itu gimana sih? Jelasnya adalah informatif, terus juga cepat diakses, ada detail harga, ada detail deskripsi, dan lain-lain. Yang kedua, tentunya adalah website security. Jadi banyak orang yang ngerasa kalau misalnya pakai website dari hotel langsung tuh kayak kurang gitu. Nah, rata-rata orang pada milih aplikasi pihak ketiga karena mereka ngerasa bahwa jaminan keamanan itu lebih. Jadi di sini ide konseptual yang muncul adalah kita harus meningkatkan website security-nya, itu lebih ke bagian jaminan keamanan transaksi dan juga perlindungan data konsumen. Nah, yang ketiga di sini ada active and update social media tools. Jadi untuk kita mempromosikan itu nggak cuman sekedar kita ada website udah tok kayak gitu doang. Jadi kita harus memanfaatkan dan juga mengaktifkan sosial media yang kita punya. Jadi seperti kita update di Instagram, terus juga di Facebook, di TikTok. Tentunya itu sangat berguna. Karena kalau misalnya kita melakukan kampanye yang rutin nih di sosial media, tentunya traffic untuk ke website pun pasti jelas akan bertambah chance-nya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya orang itu cuma ngelihat website doang, tidak ada interaksinya, otomatis hot prospect itu menghilang. Jadi kita juga harus melihat dari interaksi online-nya. Jadi kalau misalnya orang itu langsung nanya, kayak misalnya chat ke nomor official atau mungkin komen di website tersebut, kita harus meningkatkan interaksinya. Jadi harus ada interaksi dua arah agar konsumen itu ngerasa bahwa kita nih real gitu loh, membangun trust dan juga membangun loyalitas. Nah, yang kelima, di sini tentunya kita nggak bisa dipungkiri ya, namanya makhluk sosial, otomatis kita dalam berbisnis pun kita harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Di sini salah satu contohnya adalah kita bisa mengintegrasikan website kita tuh dengan website utama, kayak misal orang nih nyari rekomendasi hotel. Nah, di situ biasanya tuh ada website-website yang memang ngebahas tentang hotel. Jadi contoh kayak TripAdvisor, terus juga kayak
bagian rental mobil, restoran, itu tuh kita bisa saling merekomendasikan. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke website restoran ini atau website rental mobil segala macam yang berhubungan dengan pariwisata, nah kalau misalnya di situ ada nama kita juga, otomatis kan orang tuh bakal notice. Nah dari hal kecil tuh bisa meningkatkan traffic tentunya ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke metodologi penelitian. Jadi di sini kita menggunakan survei online. Yang disurvei adalah dari total 515 responden, dan juga untuk data analisisnya itu menggunakan EFA, CFA, dan SEM. Nah, ini penjelasan singkat. EFA atau Exploratory Factor Analysis itu gunanya untuk mengeksplor dan juga mengidentifikasi faktor-faktor utama dari jawaban responden. Nah, kalau CFA atau Confirmatory Factor Analysis itu untuk kita konfirmasi kira-kira valid nggak nih dari indikator yang sudah kita dapat. Nah, yang ketiga ada SEM atau Structural Equation Modeling. Itu kita nguji hubungan antar variabel dari yang kita kasih di responder tersebut, kira-kira nyambung nggak dengan model penelitiannya. Nah, semua data tersebut itu diolah oleh software Amos 21. Oke. Kita lanjut ke hasil penelitiannya. Jadi dari hasil penelitian ini kita bisa jabarin ada 3 bagian ya. Yang pertama itu ada dimensi social media marketing yang berhubungan dengan brand trust. Jadi clear and update website seperti yang udah dimention di atas 5 dimensi itu berpengaruh positif yang sangat signifikan terhadap brand trust. Jadi nilai betanya itu 0,224. Nah, kalau website security itu juga lumayan mirip-mirip sama yang tadi yang sebelumnya, meningkatkan brand trust dengan nilai betanya itu 0,182. Terus online interactivity memiliki pengaruh yang di atas tadi, di atas website security itu 0,208. Kalau collaboration with usable website itu 0,166, dan yang paling kecil itu di active and update social media tools dengan nilai betanya 0,095. Nah, selanjutnya di sini kita mengarah ke brand loyalty. Jadi seluruh dimensi yang tadi, yang clear website, cyber security, interaktif, kolaborasi segala macam itu sebenarnya tidak memiliki pengaruh yang langsung signifikan gitu loh terhadap brand loyalty. Jadi dengan kata lainnya, social media marketing itu tidak otomatis membuat pelanggan loyal. Nah, brand loyalty ini dibangun dengan adanya brand trust. Jadi brand trust tuh kalau di penelitian dari artikel tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan dengan nilai betanya tuh 0,679. Artinya trust itu adalah mediator utamanya. Jadi loyalitas itu hanya bisa tercipta jika kepercayaan terlebih dahulu terbentuk. Oke, jadi menurut penelitian tersebut bahwa kita tidak bisa menciptakan sebuah loyalty tanpa adanya prolog dari trust itu sendiri. Nah, kita langsung ke bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah penelitian tersebut menyimpulkan strategi sosial media marketing pada industri perhotelan itu hanya akan berhasil mendorong loyalitas pelanggan apabila fokus utamanya adalah pada penciptaan trust itu sendiri. Faktor yang paling berpengaruh dalam membangun trust adalah website yang jelas dan cepat, terus juga website yang menjamin keamanan datanya, dan juga website yang memiliki interaktivitas 2 arah, serta kolaborasi dengan situs eksternal yang juga relevan dengan apa yang kita jual. Nah, implikasi praktisnya bagi manajer hotel adalah itu tidak hanya bergantung pada agen perjalanan online, tetapi juga secara aktif mengelola websitenya sendiri dan juga media sosial mereka sendiri dengan fokus pada yang pertama kualitas informasi, interaksi, dan juga rasa aman yang bisa kita tawarkan. Dengan demikian, brand trust dapat tercipta lebih kuat dan pada akhirnya mengarah pada brand loyalty yang sustainable. Terima kasih kepada semua audiens yang sudah menonton sampai akhir. Semoga tugas review artikel ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat, dan juga bisa bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.